Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audrey Syafa Azami, siswi kelas 11 SMA Negeri 3 Samarinda. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Seni Membaca Kepribadian Orang. Buku bertemakan self-improvement ini ditulis oleh seorang ahli psikologi bernama Gregory Gayong dan diterbitkan oleh penerbit Laksana di cetakan pertamanya pada tahun 2018. Buku ini memiliki dimensi 14 x 20 cm dengan ketebalan 160 halaman dan dihargai sekitar Rp50.000 di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. Buku ini menjelaskan tentang kepribadian, tetapi kepribadian itu apa sih? Kepribadian adalah gaya, pola, cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang cenderung konsisten dari waktu ke waktu, sehingga membedakannya dari orang lain. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Tidak ada seorang pun yang mampu mengenali dengan detail kepribadian orang lain, karena kepribadian tiap orang sangat beragam dan sangat berkombinasi. Namun, ada ciri-ciri dominan yang mudah dikenali, seperti pribadi yang emosional dan arogan, atau justru yang lemah lembut dan sabar. Sifat-sifat seperti itulah yang membantu kita untuk mengenali kepribadian seseorang. Buku ini menjelaskan tentang berbagai macam tipe kepribadian yang mencakup ciri-ciri, perilaku, tumbuh kembang, masa dewasa, masa remaja, masa tua, kehidupan rumah tangga, perjalanan karir, kelemahan, cara memperlakukan orang lain, serta beberapa tips atau alternatif yang lebih baik dalam berperilaku. Buku ini juga mengajak kita untuk mengenali diri sendiri melalui gaya kepribadian, kepribadian warisan, pengaruh lingkungan dan kesehatan, serta kedewasaan mental dan psikologi. Di dalam buku ini, gaya kepribadian dijelaskan dari beberapa faktor seperti gaya berpakaian, aksesori, hingga interior rumah. Buku ini menjelaskan beberapa tipe kepribadian, yaitu kepribadian berprestasi, kepribadian yang ulet dan tekun, kepribadian yang sabar dan lapang dada, kepribadian yang luwes dan supel, kepribadian yang penuh ambisi, kepribadian yang sensitif, kepribadian yang mantap, kepribadian yang sempurna, kepribadian antisipatif, dan kepribadian yang berhati-hati. Buku ini termasuk ke dalam kategori psikologi populer dan pengembangan diri. Buku ini ditulis menggunakan bahasa yang cenderung ringan dan mudah untuk dipahami. Buku ini lebih cocok dibaca oleh orang awam yang ingin belajar mengenali kepribadian dan karakter orang secara umum untuk memudahkan diri dalam bergaul dan berinteraksi sosial. Namun, buku ini kurang cocok untuk dibaca untuk pembaca yang ingin mencari materi psikologi berbasis riset mendalam yang sistematis dan spesifik. Karena buku ini hanya memuat materi psikologi umum yang tidak bisa menjadi patokan utama dalam menilai seseorang. Kelebihan buku ini ialah mudah dipahami oleh orang awam yang tidak memiliki latar belakang psikologi. Beberapa saran dan tips dari buku ini dapat diterapkan ke dalam kehidupan nyata sehingga dapat membangun kesadaran diri, wawasan berinteraksi, dan kondisi psikis yang lebih sehat. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Buku ini terasa terlalu umum. Mungkin beberapa pembaca merasa buku ini kurang mendalam dan tidak begitu akurat untuk dijadikan sebagai patokan. Buku ini juga kurang membahas faktor kompleks yang dapat mempengaruhi kepribadian itu sendiri, seperti pengaruh budaya atau trauma. Cover buku ini pun terasa kurang menarik untuk dilihat, terlebih untuk kalangan muda yang memungkinkan buku ini tidak menjadi opsi bacaan karena covernya yang kurang menarik. Setelah membaca buku ini, saya pelan-pelan merasa butuh mengenali kepribadian saya sendiri. Saya belajar mengenali sesuatu dari berbagai sudut pandang, lebih peka terhadap hal-hal kecil dari perilaku orang-orang di sekitar saya. Setelah membaca buku ini pun, saya menjadi tahu bagaimana cara menghadapi situasi kepribadian yang mungkin tak jarang saya hadapi dengan cara yang salah. Saya pun menjadi lebih memahami sikap dan perilaku orang-orang di sekitar saya. Saya menjadi tahu alasan-alasan di balik perilaku mereka, juga pola kepribadian mereka, sehingga saya merasa lebih mudah berinteraksi dengan mereka. Nah, kesimpulannya, buku Seni Membaca Kepribadian Orang ini adalah buku yang termasuk dalam kategori psikologi populer dan pengembangan diri. Buku ini adalah bacaan ringan yang cocok untuk orang awam yang ingin belajar mendalami kepribadian seseorang secara umum. Walau buku ini tidak berbasis riset yang mendalam, tetapi buku ini tetap bermanfaat dalam memperluas wawasan umum, kesehatan berinteraksi, serta membangun kesadaran diri. Tetapi tetap, buku ini tidak bisa menjadi patokan utama untuk menilai seseorang. Mungkin cukup sudah pembahasan mengenai resensi buku Seni Membaca Kepribadian Orang. Saya memohon maaf jika sepanjang video ini terdapat kata-kata yang kurang baik untuk diucapkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan dan sampai jumpa.